tunggu. Anda saya lihat sering mengajukan permintaan naik nih. Assalamualaikum, Edis. Ya, saya sudah mendengar, Bang. Silahkan nyalakan kamera. Sabar. Oke, baik. Mimika wajib viral. Saya tanya dulu nih, Abang nih. Islam atau Kristen? Bang? Alhamdulillah Islam. Islam, ya Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Nah, saya mau pastikan saja, Edis. Jadi yang betul yang Satu surah di dalam Al-Quran, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sah. Sudah Bang, sudah. Silakan, apa yang mau Anda katakan? Silakan. Saya mau pastikan tentang penyaliban itu. Yang betul yang mana, Edis? Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah penyaliban itu atas kehendak siapa yang pasti malam ini? Yang pasti, emangnya saya pernah mengatakan sesuatu yang tidak pasti? Bagaimana ini Anda? Kalau Anda tanya sama Profesor Dr. Dengki Kadas, pasti Anda jawabnya dari Bapa di sorga, kehendak iblis dan kehendak Bapa di sorga. Kalau Anda tanya MYM, kehendak iblis, kehendak Bapa di sorga, karena mereka ini penganut ajaran-ajaran sesat. Begitu. Karena mereka memfitnah Bapa di sorga bahwa Bapa di sorga adalah dalang daripada penyaliban itu dengan memperalat iblis. Nah, inilah ajaran-ajaran sesat yang saya katakan itu. Kehendak untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak setan, kehendak iblis dan para antek-anteknya. Tetapi tidak berhenti di situ. Tetapi pada salib itulah Tuhan mengalahkan iblis itu. Bagaimana caranya Tuhan mengalahkan iblis di dalam salib itu? Saya kasih Anda umpama. Saya kasih Anda perumpamaan. Dengarkan. Tuhan Yesus mengajar itu dengan umpama. Supaya apa? Supaya orang atau lawan bicaranya itu mengerti. Perhatikan umpama ini. Adalah seseorang yang memberitakan Injil di tanah Papua. Abang kan dari Mimika kan? Dari Papua. Misalnya. Dia dirikanlah di situ sebuah gubuk sebagai pusat pemberitaan Injil. Lalu karena banyak orang masuk Kristen, maka masyarakat di situ tidak suka. Maka dibakarlah itu tempat markas pemberitaan Injil itu. Dibakar dengan maksud apa? Dengan maksud untuk melenyapkan pemberitaan Injil. Tetapi penginjil itu tidak melakukan pembalasan. Dia tetap mengasihi walaupun dibakar tempatnya, dia tidak membalas dan dia tidak melakukan kekerasan. Akhirnya apa? Akhirnya berita tentang pembakaran tempat itu tersiar sampai kepada Bapak Presiden dan kepada banyak masyarakat. Orang salut. Ya kan? Kemudian tempat yang sudah dibakar itu akhirnya malah dibangun menjadi tempat pemberitaan Injil yang besar. Sekarang yang terjadi apa? Bukannya tempat itu hilang, bukannya tempat itu binasa, bukannya pemberitaan Injil itu berhenti, malahan sebaliknya, malahan menjadi semakin besar dan semakin terkenal, semakin banyak orang Kristen
semakin banyak orang di tempat itu menjadi Kristen. Saya mau tanya, dari umpama itu saya mau tanya kepadamu. Betul tidak di situ terjadi rancangan jahat atau rencana jahat dari orang-orang yang ingin membinasakan pemberitaan Injil? Kalau itu tidak betul. Oke, jadi orang-orang yang ingin membakar tempat itu mereka motivasinya jahat atau motivasinya baik? Saya kurang tahu. Nah, makanya selama Anda jadi orang Islam, selama itulah Anda akan tidak tahu. Itu saya sudah kasih umpama yang bagus tuh. Jadi disitulah ada sebuah peristiwa bagaimana rancangan yang jahat ditunggang balikkan oleh Tuhan menjadi sebuah kebaikan. Begitu juga di dalam peristiwa salib. Di dalam peristiwa salib juga seperti itu. Iblis merencanakan yang jahat. Iblis menginginkan yang jahat kepada Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menyalibkannya. Tetapi justru ketika Yesus tidak membalas, Yesus tidak menghasut orang untuk melakukan pemberontakan. Tetapi dikatakan apa? Tetapi dia tidak membuka mulutnya seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Ketika Yesus setia kepada Bapa di sorga, tidak melakukan pembalasan, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi dia merelakan dirinya dianiaya. Bapa di sorga memberikan kepadanya nama di atas segala nama dan dia dibangkitkan. Jadi itulah makanya saya katakan salib itu adalah sebuah lambang ketaatan dan juga lambang kemenangan menghadapi penderitaan. Seperti itu. Oke, terakhir Edis, mau tanya lagi terakhir. Kamu saja nggak paham kok, gimana mau terakhir. Ya justru itu makanya kita bertanya supaya kita bisa paham. Coba yang saya tanyakan sama kamu tadi, kamu sudah paham atau belum? Ya sudah, bisa jadi bahan. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang berkehendak ingin membakar tempat itu? Kehendak jahat atau kehendak baik? Ada jahatnya, ada baiknya. Apa di situ baiknya? Baiknya, tujuannya baik. Untuk membinasakan pemberitaan Injil. Iya, karena kamu Islam, gimana? Karena kamu memang ada di pihak iblis, gimana? Tidaklah, Edis. Jadi intinya begini, tenang. Intinya begini. Orang-orang ya tentu saja digerakkan oleh iblis, digerakkan oleh setan ya, ingin memusnahkan pemberitaan Injil. Tetapi Bapa di surga menunggang balikkan rencana jahat itu. Malah justru Injil semakin diberitakan. Apakah di situ setan berjasa? Ya tidak. Buktinya orang-orang yang membakar itu tetap dipenjarakan. Gitu. Ya. Satu lagi, Edis. Satu lagi. Sudah cukup, nggak usah satu-satu lagi. Anda sudah bertanya. Sekarang saya mau tanya tentang salib juga. Tenang, saya mau tanya tentang salib juga. Di dalam salib Kristen ya, salib Kristen itu ada kemenangan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, di dalam Al-Quran, di dalam salib Al-Quran itu ada penipuan. Coba saya mau tanya, ini pertanyaan yang sama ini. Seputar salib ya, seputar salib. Sebentar, tenang. Jangan begini nih. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam kalang kabut, lapor polisi. Jangan. Begini Bang Mimika. Justru yang sampai sekarang tidak kelar-kelar tentang penyaliban ini, itu adalah di dalam internal agama Islam.
Karena apa? Satu bilang yang disalib Yudas Iskariot. Satu bilang yang disalib adalah siapa namanya? Murid daripada Isa yang diserupakan. Satu bilang yang disalib macam-macam lah ya. Ada yang bilang siapa segala macam, beda-beda. Sekarang begini, saya mau tanya sama Anda. Betul tidak orang-orang Yahudi berusaha hendak menyalibkan Isa? Saya belum tahu itu. Numpang pansos saja ada di sini.